Perkenalkan, saya Dedi Sandra Putra, salah seorang owner dari Sporte.id, di mana Sporte.id ini adalah produsen pakaian sportwear muslim di Indonesia. Nama saya Lulu Macili, awalnya produknya adalah sambal basah, saya kembangkan menjadi sambal tabur. Setelah itu kita mengembangkan makanan yang lain, camilan adalah kerupuk kulit ikan salmon. Saya Ade Suryanto, dari Padang, Sumatera Barat. Saya bisnis makanan ready to eat, rendang. Nama saya Agam Dwi Syahdan, saya dari CV Mitra Niaga Indonesia. Saya sebagai Export Marketing Manager. Satu, kita ingin memberikan solusi bagi orang-orang muslim, terutama muslimah ya, supaya bisa tetap aktif berolahraga, tetapi tetap bisa tampil trendy dan fashion. Karena dengan industri makanan halal, itu target pasar kita itu lebih besar, kita juga bisa mendunia, dan memang terjaminnya bahan-bahan yang kita gunakan juga mutunya bagus. Halal di zaman sekarang itu sudah menjadi semacam garansi ya. Kalau halal sudah pasti sehat dan baik. Karena untuk halal sendiri itu tidak cukup hanya dengan bergizi saja, tapi juga harus baik dan juga dikelola dari cara-cara yang baik. Sekarang ternyata setelah kita coba riset pasar, industri makanan halal ternyata marketnya nggak cuma di Indonesia aja. Ternyata untuk kebutuhan negara-negara di Eropa, di Amerika, walaupun mungkin ternyata pasarnya atau market mereka konsumennya belum banyak yang muslim, tapi sertifikasi halal sekarang sudah seperti sertifikasi wajib yang harus dimiliki utamanya eksportir untuk bisa masuk ke negara-negara tujuan ekspor di seluruh dunia. Jadi kita mau nggak mau sebagai eksportir utamanya yang dari negara mayoritas muslim harus bisa menyediakan sertifikasi halal. Kami rasa ada peningkatan ya, kesadaran untuk bisa hidup dengan sesuai dengan syar'i, pengetahuan masyarakat yang makin mendalam tentang agama, ini mendorong masyarakat untuk bisa berjalan sesuai dengan norma-norma keagamaan. Walaupun itu belum sempurna, tapi mereka sudah mulai menyadari dan mulai berjalan ke arah yang sebenarnya. Saat ini responnya sangat besar sekali, termasuk dunia, gitu ya. Karena dengan produk halal itu menjamin kesehatan kita, menjamin kehalalan, toyibnya juga. Jadi pangsa pasarnya sangat bagus sekali. Kita justru membaca respon dari market terhadap makanan halal itu sungguh luar biasa. Sebagai salah satu sampel, market kita di Jepang misalnya, mereka justru jauh lebih percaya ketika sebuah makanan itu diberi label halal ketimbang tidak. Karena mereka juga yakin halal itu bukan hanya masalah rasa, tapi juga ada proses yang memang menggaransi makanan tersebut baik. Karena kami produknya marketnya 100% diekspor, yang unik adalah respon buyer-buyer kami di luar negeri mengenai makanan halal seperti itu. Uniknya sekarang kita di Eropa juga sudah mulai banyak dapat request dari para buyer itu untuk wajib memiliki sertifikasi halal. Utamanya kalau di Amerika Serikat mungkin sudah bisa dibilang hampir wajib untuk punya sertifikasi halal. Mungkin mereka juga ini untuk merespon kebutuhan pasar, untuk bisa menjangkau pangsa pasar yang lebih besar lagi, utamanya masyarakat muslim di sana, supaya produknya bisa terjual lebih banyak lagi ke masyarakat muslim yang ada di Amerika Serikat dan juga di Eropa. Jadi responnya sejauh ini sih, alhamdulillah kita dapat feedback yang baik dari pasar. Pertama tentu kita melakukan riset pasar dulu. Kita beranjak dari apa keinginan pasar, apa kebutuhan pasar. Istilahnya itu market driven. Kemudian setelah itu kita melakukan yang namanya development produk kita. Kita menentukan produk apa aja yang akan kita develop, yang akan kita launching sesuai dengan hasil riset pasar tadi. Kemudian setelah itu kita melakukan test market atau yang lebih dikenal dengan validasi produk. Kita produksi dalam skala kecil dulu, kita cek apakah produk kita itu sesuai dengan kebutuhan market apa enggak. Baru kita evaluasi apakah kita akan mulai memproduksi produk kita dalam skala massal atau ternyata produk kita belum sesuai dengan kebutuhan dari konsumen. Mungkin ada sedikit revisi supaya bisa menjadi lebih baik. Prosesnya mulai dari hulu, kita mencari bahan-bahan yang halal ataupun kita memakai produk-produk yang memang sudah berlabel halal, dan kita membicarakan kepada orang-orang bahwa produk kita adalah produk halal, yang mana produk ini bisa dinikmati oleh siapa saja termasuk non-muslim juga, dan itu lumayan bagus. Tentu saja kita selalu melakukan proses-proses kreatif dan inovatif untuk menghasilkan produk baru tanpa menghilangkan unsur dan aspek halal yang telah kita miliki.
bagaimana memastikan rantai supply-nya itu mulai dari hulu ke hilir itu terjaga sesuai dengan syar'i, apakah halal apa enggak. Nah, itu adalah tantangan terberat sebenarnya di industri fashion muslim halal. Tantangan terbesar sampai saat ini saya belum dan itu ya, karena untuk bahan baku macili sendiri menggunakan bahan-bahan yang langsung dari alam, ya cuman untuk mencari bahan bakunya aja, bahan baku tambahan seperti gula, minyak. Memang kita harus mencari yang memang sudah bersertifikat halal, dan itu saat ini di Indonesia tidak terlalu sulit. Tantangan terbesar kita dalam mengembangkan makanan halal adalah bahwa ternyata halal itu bukan hanya pada bahan makanan, pada jenis, tapi jauh lebih daripada itu. Di dalamnya ada kolaborasi, kerjasama, kemudian juga dalam penerapan aspek-aspek lainnya dalam mengelola industri makanan halal seperti ketenaga kerjaan. Untuk mengembangkan industri halal sebenarnya lebih ke arah mengembangkan pasar. Karena buat saya UMKM atau IKM di Indonesia harusnya dengan sertifikasi halal sudah bisa mampu menyasar pasar-pasar ekspor, bukan hanya di dalam negeri saja. Harapan kita tentu dengan seiring berkembangnya zaman, semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat di Indonesia, industri halal fashion dan Porte itu akan ikut tumbuh bersama mereka. Produk-produk kita bisa go internasional ya, bisa lebih luas dalam pemasarannya gitu, termasuk secara dunia. Ada terbuka ruang-ruang kolaborasi yang kita sesama pelaku UKM kita bisa terapkan, yang pasar-pasar bisa terima dengan baik, kemudian regulasi yang juga didukung. Kedepannya Indonesia bisa bukan cuma jadi pasar untuk produk-produk halal, tapi juga bisa jadi pelopor untuk eksportir produk-produk halal terbesar yang ada di dunia.